Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rizdika selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Penalaran Ilmiah. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Pengalaman praktisi HR dalam menafsirkan kekuatan sinyal gelar sarjana di tengah skill mismatch dengan menggunakan metode studi IPA. Kami beranggotakan ada 2. Yang pertama saya sendiri Aulia Syahira Fasya dan Saya Dana Kesha Purnama. baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Dani Kisah Purnama. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi, di pendidikan tinggi ini selama ini dipercaya memiliki peran yang penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan kesiapan tenaga kerja. Jadi itu gelar sarjana itu kerap dipandang sebagai cerminan kemampuan intelektual, kedisiplinan, serta kesiapan individu untuk memasuki dunia kerja. Boleh di next. Nah, untuk rumusan masalah yang kami ambil adalah sejauh mana sih gelar sarjana masih dianggap relevan oleh pemberi kerja dalam menilai kompetensi calon karyawan. Dan tujuan dari penelitian kami adalah untuk menganalisis apakah gelar sarjana masih berfungsi sebagai sinyal kekuatan, sinyal kualitas bagi perusahaan, mengarahkan ruang lingkup, mengarahkan metode dan teknik pengumpulan data. Boleh di next. Untuk landasan teorinya sendiri adalah yang pertama ada teori human capital. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gelar sarjana itu kan dipandang sebagai cerminan kemampuan intelektual, kedisiplinan, serta kesiapan individu untuk memasuki dunia kerja. Nah, pandangan tersebut itu sejalan dengan konsep human capital yang menempatkan kemampuan dan keterampilan manusia sebagai modal utama dalam meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, pengembangan human capital perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, perbaikan layanan kesehatan, serta dukungan infrastruktur sosial agar produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, khususnya di negara berkembang. Berbeda dengan modal fisik seperti mesin dan teknologi, human capital ini memiliki peran yang lebih mendasar karena manusia menjadi pihak yang mengelola dan mengembangkan seluruh bentuk modal lainnya. Dengan kata lain, efektivitas pemanfaatan modal ini sangat bergantung kepada sumber daya kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya di pasar kerja, Indonesia itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan lulusan dan tuntutan pekerjaan. Kondisi ini dikenal sebagai skill mismatch, yaitu situasi ketika kompetensi yang dimiliki lulusan itu tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri. Jadi banyak lulusan dinilai memiliki pemahaman teoritis yang cukup baik, tetapi masih kurang dalam keterampilan praktis dan kemampuan soft skill. Akibatnya, gelar sarjana tidak selalu mencerminkan kualitas atau kesiapan kerja seseorang secara menyeluruh. Nah, untuk teori signaling sendiri, apa namanya? Teori signaling itu melihat gelar akademik sebagai sinyal untuk membantu pemberi kerja menilai kualitas pencari kerja di tengah keterbatasan informasi. Akan tetapi, meningkatnya fenomena skill mismatch ini menunjukkan bahwa sinyal yang diberikan melalui gelar sarjana tidak selalu sejalan dengan kemampuan nyata individu, sehingga fungsi gelar sebagai sinyal kualitas dalam proses rekrutmen itu menjadi kurang optimal. Nah, salah satu perbedaan utama antara human capital dan teori signaling adalah dari cara mereka melihat pendidikan dan keterampilan. Human capital melihat pendidikan dan pelatihan sebagai investasi nyata yang meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang sehingga dapat meningkatkan nilai ekonominya. Dengan kata lain, pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan modal manusia yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan pendapatan. Sebaliknya, signaling melihat pendidikan bukan semata-mata sebagai peningkatan produktivitas,
melainkan sebagai sinyal atau indikator kualitas individu kepada pihak lain seperti pemberi kerja. Boleh di next. Nah, untuk metode penelitiannya adalah, boleh di next, Aul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan desain interpretatif phenological analysis dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang menggunakan instrumen panduan wawancara semi terstruktur dan data yang diperoleh dari mereka itu adalah dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema-tema utama sesuai dengan fokus penelitian. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada result dan discussion. Nah, wawancara ini dilakukan dengan dua praktisi human resource untuk memperoleh gambar mengenai relevansi gelar sarjana fenomena skill mismatch ini, serta praktik rekrutmen yang diterapkan perusahaan. Nah, wawancara ini mencakup 6 aspek utama sebagai berikut. Yang pertama ada A, pentingnya gelar sarjana dalam hiring awal. Nah, di sini terdapat perbedaan antara pandangan HR terkait peran gelar sarjana. Terus juga gelar itu bukan satu-satunya faktor penentu seleksi awal. Yang ketiga ada pengalaman kerja dan kebutuhan divisi sangat mempengaruhi keputusan, serta relevansi gelar bersifat kontekstual dan tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing serta posisi yang dilamar. Nah, jadi dari hasil wawancara ini menunjukkan adanya perbedaan nih pendapat terkait pentingnya gelar sarjana dalam proses seleksi awal. Narasumber HR yang pertama ini mengungkapkan bahwa gelar itu bukan faktor utama dalam proses rekrutmen awal, karena pengalaman kerja itu dianggap lebih mencerminkan kesiapan kandidat. Namun, keputusan final tetap bisa dipengaruhi oleh kebutuhan divisi atau pihak yang memperkerjakan. Nah, di sisi lain, narasumber HR kedua itu menganggap gelar sarjana itu sebagai elemen yang penting, terutama untuk sejumlah posisi tertentu yang memerlukan latar belakang pendidikan yang spesifik. Nah, dari kedua pandangan HR tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa relevansi dari gelar sarjana ini tuh bersifat kontekstual dan bergantung pada kebijakan perusahaan serta karakteristik dari posisi yang akan dilamar. Selanjutnya ada B, keterampilan yang paling sering mengalami ketidaksesuaian. Nah, permasalahan utama itu terdapat pada soft skill, bukan di hard skill. Terus juga keterampilan yang sering kurang itu ada komunikasi efektif, berpikir kritis, tanggung jawab, dan pemecahan masalah. Lalu lulusan baru itu cenderung lemah dalam pengaplikasian keterampilan non-teknis di dunia kerja. Jadi terkait dengan keterampilan yang jarang sejalan dengan tuntutan di dunia kerja, kedua narasumber ini tuh sepakat kalau inti dari masalah ini terletak pada soft skill. Nah, narasumber HR pertama ini menekankan dicemaskannya kemampuan komunikasi dari lulusan baru, terutama dalam penyampaian gagasan dan menjawab pertanyaan dengan jelas. Nah, di sisi lain, HR kedua ini menyoroti kurangnya rasa tanggung jawab, ketidakmampuan berpikir kritis, terus juga sulit dalam menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu, ketidaksesuaian keterampilan yang terjadi pada lulusan baru umumnya berkaitan dengan soft skill, bukan hanya pada penguasaan materi teori. Selanjutnya ada alat screening selain ijazah. Nah, perusahaan ini tuh biasanya nggak hanya mengandalkan ijazah formal. Terus juga alat penilaian tambahan lainnya seperti surat pengalaman kerja, sertifikat pendukung, CV, dan portofolio, serta profil LinkedIn. Nah, pendekatan ini juga memberikan gambar kompetensi kandidat secara lebih menyeluruh. Jadi, dalam proses pemilihan kandidat ini, kedua narasumber tuh menegaskan bahwa perusahaan itu tidak hanya bergantung pada ijazah resmi. Narasumber HR yang pertama ini menjelaskan bahwa surat pengalaman kerja dan sertifikat tambahan itu merupakan pertimbangan vital sebagai indikasi kemampuan. Sedangkan narasumber HR yang kedua ini menambahkan bahwa CV, portofolio, sertifikasi profesional, serta profiling ini itu digunakan untuk mengevaluasi latar belakang dan kemampuan kandidat secara lebih menyeluruh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin mengandalkan beragam indikator tambahan untuk menilai kualitas kandidat. Selanjutnya ada penentuan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja.
Nah, penentuan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja ini dilakukan berdasarkan kondisi operasionalnya, terus juga analisis beban kerja, serta analisis jabatan untuk menentukan jumlah tenaga kerja, kualifikasi, dan spesifikasi pekerjaannya seperti apa. Nah, tujuannya itu untuk kebutuhan sumber daya manusia yang lebih tepat dan efisien. Jadi penilaian kebutuhan tenaga kerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan operasional dan analisis yang mendalam seperti tadi. Untuk narasumber HR yang pertama ini menyampaikan bahwa penambahan tenaga kerja ini seringkali terjadi pada saat beban kerja menjadi lebih tinggi dan tidak lagi dapat dijangkau oleh sumber daya manusia yang ada. Nah, di sisi lain, narasumber HR kedua ini menerangkan bahwa perusahaan ini menggunakan analisis jabatan untuk mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Nah, analisis ini tuh menjadi landasan untuk penyusunan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, sehingga kebutuhan sumber daya manusianya dapat ditentukan dengan lebih akurat. Selanjutnya ada platform rekrutmen yang digunakan. Nah, platform itu disesuaikan dengan target pelamar dan strategi perusahaan. Nah, contoh platformnya kayak Glints itu biasanya untuk fresh graduate dan kandidat muda. Terus juga ada LinkedIn atau website resmi perusahaan. Nah, pemilihan platformnya juga mempengaruhi dari kualitas dan citra rekrutmennya. Jadi dalam pengumuman lowongan pekerjaan ini, kedua narasumber menerapkan platform yang bervariasi sesuai dengan strategi perusahaan mereka masing-masing. Narasumber HR yang pertama ini cenderung menggunakan Glints, itu lebih sering karena untuk menarik perhatian pencari kerja muda atau fresh graduate gitu ya. Terus di sisi lain, narasumber HR yang kedua ini lebih banyak mengandalkan LinkedIn dan situs resmi perusahaan sebagai saluran rekrutmennya. Nah, perbedaan itu menunjukkan bahwa pemilihan platform rekrutmen itu diselaraskan dengan target pelamar dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada penilaian soft skill, yaitu biasanya menggunakan berbagai metode penilaian. Contoh kayak key performance indicator, terus juga wawancara perilaku, terus juga ada pendekatan psikologisnya kayak model Ocean atau DISC, dan kombinasi metode ini tuh meningkatkan objektivitas penilaian karakter dan interpersonal. Jadi proses penilaian soft skill ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Nah, narasumber HR pertama itu menjelaskan bahwa perusahaannya menerapkan key performance indicator yang mencakup elemen soft skill seperti kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab. Sedangkan narasumber HR kedua itu menambahkan bahwa penilaian soft skill itu sudah dimulai sejak dari fase wawancara melalui metode interview perilaku yang juga didukung oleh teks psikotes atau psikologis seperti Ocean atau DIS. Nah, penggunaan kombinasi metode itu memungkinkan perusahaan untuk menilai karakter dan kemampuan interpersonal pelamar dengan lebih objektif. Nah, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, kesimpulan keseluruhannya adalah dari studi ini tuh menegaskan bahwa gelar sarjana sudah tidak lagi menjadi satu-satunya tolak ukur dalam menilai kualitas tenaga kerja dalam proses perekrutan, terutama itu mengingat meningkatnya masalah ketidakcocokan keterampilan di Indonesia. Pentingnya gelar itu sangat bergantung pada jenis pekerjaan serta kebijakan yang diterapkan oleh perusahaannya. Sehingga sekarang perusahaan itu lebih mengutamakan faktor lain seperti pengalaman kerja, portofolio, sertifikasi, profesional, dan evaluasi keterampilan sosial. Nah, ketidakcocokan keterampilan ini tuh paling sering terlihat pada aspek interpersonal seperti kemampuan komunikasi, rasa tanggung jawabnya, analisis kritis, dan penyelesaian masalahnya. Bukan dari sekedar dalam pemahaman teorinya aja. Oleh sebab itu, proses seleksi itu harus lebih menyeluruh dengan menggabungkan berbagai metode penyaringan dan penilaian keterampilan secara langsung agar bisa menentukan kualitas kandidat secara lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Serta di sini ada beberapa saran yang bisa dilakukan, yaitu perusahaan itu tidak seharusnya untuk mengandalkan gelar sarjana saja sebagai ukuran kualitas, melainkan juga menerapkan sebagai alat seleksi tambahan seperti portofolio, sertifikasi profesional, pengalaman pekerjaan, terus juga soft skill gitu secara langsung.
Terus juga proses perekrutan itu perlu mengutamakan penilaian soft skill dan kemampuan interpersonal menggunakan metode wawancara perilaku, tes psikologis, terus indikator kinerja utama yang mencakup aspek kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab. Serta perusahaan itu disarankan untuk mengimplementasikan strategi kombinasi dalam perekrutan yang menggabungkan perekrutan dari luar dengan pelatihan ulang karyawan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan keterampilan spesifik sambil mengurangi biaya waktu. Nah, dengan pendekatan-pendekatan itu biasanya proses perekrutan akan lebih efektif dalam mengevaluasi kualitas calon karyawan serta diharapkan kesenjangan keterampilan dapat berkurang dan mutu tenaga kerja dapat meningkat sesuai permintaan pasar. Nah, berikut ada beberapa lampiran atas wawancara, itu bukti wawancara dengan HR tadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.